Pada suatu hari yang tenang di sebuah desa kecil di Jawa, Sunan Kalijaga duduk di bawah sebuah pohon beringin tua. Di sekitarnya berkumpul beberapa murid setianya yang mendengarkan dengan seksama ajaran-ajaran kebijaksanaan yang selalu dia sampaikan. Suasana desa begitu damai, suara angin yang berbisik lembut di antara dedaunan dan suara burung berkicau melengkapi ketenangan itu. Sunan Kalijaga terkenal sebagai seorang wali yang bijaksana. Meski demikian, ia juga dikenal sebagai pendekar sakti yang bisa melawan kekuatan jahat dengan ilmu dan kesaktiannya. Hari itu, tanpa mereka sadari, sesuatu yang mengganggu ketenangan tengah mendekati desa mereka. Di kejauhan, di tengah pasar desa, seorang pendekar misterius muncul. Orang-orang segera memperhatikan kehadirannya. Tubuhnya tinggi, tegap, dengan pakaian serba hitam. Di punggungnya, tergantung sebilah pedang besar yang memancarkan aura keangkuhan. Namanya terkenal di seluruh penjuru Jawa sebagai pendekar yang menantang semua ahli bela diri dan mengalahkan mereka satu persatu. Namun kali ini, tujuannya jauh lebih besar. Ia datang untuk menantang Sunan Kalijaga, seseorang yang dikatakan lebih kuat dan bijaksana daripada siapapun. Langkah-langkah kakinya yang berat membuat orang-orang pasar merasa waspada. Beberapa pedagang saling berbisik di antara mereka. Siapa orang itu? Aneh sekali, auranya sangat menyeramkan, dibisik salah seorang pedagang dengan wajah ketakutan. Aku pernah mendengar tentang dia, kata pedagang lain, dia disebut si hitam, pendekar yang tak terkalahkan di pertarungan manapun. Tanpa basa-basi, si hitam mendekati salah satu warga desa. Dengan nada yang dingin dan menuntut, dia bertanya, di mana aku bisa menemukan Sunan Kalijaga? Penduduk desa itu terkejut, tapi ia dengan sopan menjawab, mengapa Anda mencarinya, Tuan? Untuk menantangnya. Aku dengar dia bukan hanya seorang wali, tapi juga pendekar yang hebat. Aku datang untuk menguji kekuatannya, dijawab si hitam dengan mata yang penuh amarah dan rasa percaya diri. Tak lama kemudian, si hitam tiba di tempat Sunan Kalijaga berada. Murid-murid Sunan yang sedang mendengarkan pelajaran segera berdiri, bersiap untuk menghadapi ancaman tersebut. Namun, Sunan hanya tersenyum tenang dan memberi isyarat agar mereka duduk kembali. Si hitam mendekati Sunan dengan langkah yang berat dan penuh percaya diri. Matanya memandang tajam ke arah Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga, aku datang untuk menantangmu. Aku telah mendengar tentang kekuatanmu. Tapi aku ingin melihat sendiri, apakah kau benar-benar sehebat yang mereka katakan, katanya dengan nada angkuh. Sunan Kalijaga tetap tenang, wajahnya lembut namun penuh wibawa. Mengapa kau ingin bertarung denganku? Ditanyanya dengan suara rendah dan penuh kebijaksanaan. Si hitam tersenyum sinis, aku telah mengalahkan banyak pendekar di seluruh Jawa. Kini, kau adalah lawan terakhir yang ingin kukalahkan. Jika kau kalah, aku akan menjadi penguasa di desa ini. Murid-murid Sunan mulai gelisah, namun Sunan Kalijaga tetap tenang. Aku tidak mencari pertarungan, jawabnya lembut, tapi jika itu yang kau inginkan, aku akan memenuhi keinginanmu. Namun, ingatlah bahwa pedang hanyalah alat, bukan penentu kebenaran. Si hitam mencemooh ucapan Sunan, merasa bahwa itu hanya dalih dari seseorang yang takut kalah. Bersiaplah, Sunan. Aku tidak akan menahan diri. Sunan Kalijaga berdiri dari tempatnya, menghadap si hitam dengan tatapan damai. Tanpa mengeluarkan senjata, Sunan hanya berdiri dengan tangan kosong, sementara si hitam sudah mencabut pedang besar yang tergantung di punggungnya. Pedang itu berkilauan di bawah sinar matahari, terlihat sangat tajam dan mematikan. Orang-orang desa mulai berkumpul untuk menyaksikan pertarungan ini. Mereka tahu Sunan adalah sosok yang sakti, namun mereka juga merasa cemas karena si hitam terkenal sangat kuat dan brutal dalam pertarungan. Pertarungan dimulai.
Si hitam langsung menyerang dengan kecepatan dan kekuatan luar biasa. Pedangnya meluncur ke arah Sunan Kalijaga dengan penuh kebencian, tetapi anehnya, setiap serangan berhasil dihindari dengan mudah oleh Sunan. Sunan tidak menggunakan kekerasan untuk melawan, hanya gerakan halus dan langkah-langkah tenang untuk menghindari setiap serangan si hitam. Si hitam semakin frustrasi. Setiap kali pedangnya meluncur, Sunan Kalijaga dengan mudah mengelak, seolah-olah ia tahu kemana arah serangan sebelum itu terjadi. Si hitam meluncurkan lebih banyak serangan, lebih cepat dan lebih ganas, tetapi hasilnya tetap sama. Sunan Kalijaga tidak tergores sedikit pun. "Kenapa kau tidak melawan?" Si hitam berteriak dengan marah, keringat mulai membasahi wajahnya. Sunan Kalijaga dengan lembut menjawab, "Jika kekuatan sejati bukan terletak pada senjata atau kekerasan, tetapi pada kedamaian dalam hati. Pedangmu hanyalah alat, tetapi hatimu yang memutuskan bagaimana kau menggunakannya." Si hitam semakin marah. Ia mengerahkan seluruh tenaganya dalam satu serangan terakhir, sebuah tebasan yang mengarah langsung ke kepala Sunan. Namun, saat pedang itu hampir menyentuhnya, Sunan mengangkat satu jari. Pedang besar itu tiba-tiba berhenti di udara, seperti ditahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Mata si hitam membelalak. "Bagaimana ini mungkin?" ditanyanya penuh ketakutan. Sunan Kalijaga menatapnya dengan tatapan penuh kasih sayang. "Kau tidak harus hidup dalam kekerasan, si hitam. Setiap orang punya kesempatan untuk berubah. Pedangmu tidak akan membuatmu lebih kuat. Yang membuatmu kuat adalah kedamaian dalam hatimu." Si hitam terdiam. Seluruh amarah yang ia bawa selama ini terasa sia-sia. Pedangnya terlepas dari tangannya dan jatuh ke tanah. Dengan mata yang berlinang, ia berlutut di depan Sunan Kalijaga. Aku salah. Aku telah hidup dalam kebencian terlalu lama. Ajari aku, Sunan. Ajari aku untuk hidup dalam kedamaian seperti yang kau lakukan." Sunan Kalijaga tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Setiap orang bisa berubah. Aku akan membimbingmu jika kau benar-benar ingin berubah." Si hitam menerima tangan Sunan Kalijaga, dan sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia meninggalkan jalan kekerasan dan menjadi salah satu murid setia Sunan Kalijaga. Pertarungan yang seharusnya penuh kekerasan, berakhir dengan kedamaian dan kebijaksanaan.